Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku muslim dan muslimah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan menampilkan surat Fussilat ayat ke-37, satu ayat yang menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang kita lihat di alam semesta ini. Malam dan siang, matahari dan bulan menunjukkan ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim atau muslimah senantiasa beribadah kepada Allah, menyembah Allah, salat, puasa, berbuat baik. Ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Janganlah kita tersesat. Kita lihat di sana, di dunia ada masyarakat yang menyembah matahari. Mereka menjadikan matahari sebagai Tuhan. Matahari yang penuh manfaat sinarnya, namun matahari tetap makhluk Allah. Mari kita menyembah Tuhannya matahari, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca firman Allah SWT dan terjemahannya. Kemudian kita akan baca tafsirnya. Surat Fussilat ayat ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi," dan sebagian dari tanda-tanda atau ayat-ayat Allah ialah al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, malam dan siang, matahari dan bulan. Ini tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan jangan bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah. Namun bersujudlah kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang mana Allah telah menciptakan mereka, menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Saudaraku, apakah ada di dunia saat ini mereka yang ruku bersujud kepada selain Allah? Kita melihat manusia yang telah meninggal. Mereka ada manusia yang rukuk kepadanya, menghadap fotonya. Bahkan ada yang bersujud kepada matahari, kepada bulan. Matahari yang mempunyai sumber panas yang luar biasa. Kita dilarang bersujud karena mereka itu, karena semua itu adalah makhluk Allah. Maka mari kita sembah Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan alam semesta. La tasjudu lisyamsi. Jangan kalian bersujud kepada matahari. Walalil qamar. Jangan kalian bersujud kepada bulan. Mari kita melihat tafsir ayat ini. Wa min hujajillahi ala khalqihi wa dalailihi ala wahdaniyatihi wa kamali qudratihi ikhtilaful laili wan nahar. Di antara hujah-hujah Allah, tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluknya, dan dalil-dalil, tanda-tanda yang menunjukkan Allah adalah zat yang Maha Esa, menunjukkan keesaan Allah dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, adanya matahari dan bulan. Kita saksikan di dunia ini betapa banyak manusia menyembah, beribadah kepada selain Allah.
Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah memberi sesajen dan sebagainya kepada binatang, kepada jin. Maka matahari dan bulan ini tanda-tanda atau ayat-ayat Allah menunjukkan bahwasanya qul huwallahu ahad. Allah adalah Esa. Hanya ada satu Tuhan di alam semesta ini. Hanya Allah, Rabbul Alamin, yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, menjadi seorang muslim atau muslimah. Ayat Allah telah kita lihat menunjukkan keesaan Allah malam dan siang, silih bergantinya matahari dan bulan, ikhtilafus syamsi wal qamar wa ta'aqubuhuma kullu dzalika tahta taskhirihi wa qari. Ini semua menunjukkan matahari dan bulan makhluk Allah. Matahari yang bersinar luar biasa di bawah kekuasaan Allah, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Maka la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Fa innahuma mudabbaran. Mereka adalah makhluk yang diatur. Mudabbarani fa innahuma mudabbarani makhluqani. Keduanya adalah makhluk. Jangan menyembah makhluk. Wa'budullah, beribadah kepada Allah. Yang Allah menyatakan qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sembahlah Allah, Allah Esa, yang tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan, malam dan siang. In kuntum haqqan munqadina li amri. Jika kalian benar-benar hak, benar, tunduk kepada perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, membawa syariat Islam. Diperintahkan kita untuk mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah memerintahkan kepada kita untuk salat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa Ramadan, zakat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji. Sami'ina muti'ina lah. Marilah kita berusaha mendengar dan taat pada perintah Allah. Perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW diajari, diberi wahyu oleh Allah SWT, menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan sabda-sabdanya. Kita menjadi seorang muslim-muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'budunahu wahdahu la syarika. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah, berusaha untuk mengesahkan Allah, menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Mari kita belajar Islam, mempelajari apa itu tauhid, mempelajari apa itu syirik, sehingga kita benar-benar mengerti dan mentauhidkan Allah dan menjauhi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.